Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ars TV. Tentunya masih bersama saya Junot dan teman saya Aris S. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membawakan cerita horor kisah nyata dari yang melegenda sampai yang pernah viral. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memang identik dengan hal-hal mistis. Banyak cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi selanjutnya. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, dan lainnya. Jadi jangan heran kalau ada banyak cerita seram yang bisa kamu temukan di Indonesia. Di sini kita akan menceritakan beberapa cerita horor Indonesia yang sudah melegenda dan juga cerita yang pernah viral pada masanya. Yuk langsung aja simak video lengkapnya. Bagi kamu yang besar di tahun 90-an, tentu tidak asing mendengar cerita sosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat menjadi film beberapa waktu lalu dan dibuatkan beberapa serial yang tayang di televisi boy. Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan si manis jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan gadis bernama Maryam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta dengan kecantikan dan kemanisannya. Namun Maryam menolak dan melarikan diri. Pelarian Maryam sia-sia karena ia bertemu dengan kawanan preman yang memperkeos dan membunuhnya. Lalu jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Versi kedua menceritakan seorang gadis bernama Arya yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Maryam yang akan dinikahi oleh seorang juragan kaya bernama Oi Tambah Sia. Arya melarikan diri, namun ia berhasil ditangkap oleh para preman tangan kanan Oi Tambah Sia. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tidak sanggup melawan karena tenaganya tidak sebanding. Akhirnya Arya tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat dengan Ancol. Hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Maryam atau Arya menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Jadi memang Ancol kan dikenal dengan keangkerannya gitu. Jadi ya di sisi lain tempat wisata juga ya bro. Pantai yang ada di Jakarta. Bagus sebenarnya. Bagus. Tapi ya terkenal angkernya juga. Mungkin kalau malam tuh lebih terasa horornya ya mungkin. Nyi Roro Kidul menjadi cerita horor Indonesia yang melegenda bagi masyarakat Jawa khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai selatan. Banyak versi yang menyebutkan asal-usulnya, salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kadita. Kehadiran Putri Kadita tidak disukai oleh Selir dan saudara-saudaranya hingga ia dikutuk oleh seorang penyihir dengan penyakit kusta. Prabu Siliwangi dihasut oleh Selir dan anak-anaknya untuk mengusirnya dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Putri Kadita melarikan diri dari kerajaan dan mendapat bisikan gaib untuk menyeburkan dirinya ke Laut Jawa bagian selatan. Setelah itu Putri Kadita sembuh dari kutukan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan bersama pasukannya hingga kini. Cerita yang menyeramkan dan melegenda adalah larangan memakai baju hijau ketika kunjungan ke pantai selatan. Bagi siapapun yang memakai pakaian hijau di sepanjang pantai selatan, ia akan tertimpa kesialan, yaitu diculik oleh penguasa pantai kidul. Pertama, ia akan dijadikan pasukan kerajaan dan kedua, ia akan dijadikan sebagai pelayan istana
kan kalau nggak salah di Banyuwangi ya. Bukan dong. Bukan Banyuwangi, bukan. Di Jogja, lebih tepatnya ya, Pantai Selatan. Oh, Pantai Selatan itu di Jogja ya, bukan di Banyuwangi ya? Iya, di pesisir Pantai Selatan yang ada di Jogja. Oh gitu. Soalnya aku kan pernah ke Bali nih. Kalau ke Bali kan kita lewat Banyuwangi. Iya. Nah di area Banyuwangi itu ada kayak pantai gitu. Terus ada patung yang menyerupai dengan patung Nyi Roro Kidul gitu, menghadap ke laut gitu. Buat kalian yang memang pernah ke Bali dan ngerti apa yang gue omongin, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya mungkin itu masih bagian dari Pantai Selatan ya Bu ya. Mungkin. Karena Pantai Selatan kan juga nggak cuma Jogja aja gitu. Benar. Jadi sepanjang itu mungkin ya. Panjang pantai itu mungkin terbentang sampai ke Banyuwangi tersebut mungkin Iya. ya. Mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun apa jadinya jika hal tersebut menjadi cerita yang menyeramkan? Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Namun Gunung Lawu bukan gunung yang biasa sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana, boy. Sejumlah kejadian mistis banyak ditemukan seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh karena jarang ada pasar di daerah pegunungan. Namun pasar yang dimaksud adalah pasar hantu yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut dan mendengar suara pedagang menanyai seperti ini, mau beli apa? Pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut, boy. Jika ditawari sesuatu, maka harus ditolak dan mengambil sesuatu yang ada di sekitar seperti batu. Pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara. Jika tidak, maka ia akan ditimpa kesialan selama berada di Gunung Lawu tersebut. Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat sampai hilang diculik ke dimensi lain. Ini seperti yang kita lihat ya, memang rumor ini tuh benar adanya karena banyak banget berita yang menyiarkan atau memberitakan tentang keangkeran hantu di Gunung Lawu. Benar, karena ini Gunung Lawu setahu aku gunung paling angker di Jawa. Jadi ya hati-hati aja buat mendaki ya kan. Ya, pokoknya kalau di gunung pasti ada pantangannya. Benar. Cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan bernama Kuyang. Sosoknya seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat. Namun ketika malam hari ia menjelma menjadi hantu menyeramkan. Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Ketika terbang, muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikuti dari belakang. Ia memiliki 2 taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya. Kuyang dipercaya sebagai hantu yang suka meminum darah dari seorang ibu yang hamil atau baru melahirkan, serta darah dari bayi yang baru lahir. Agar korbannya tidak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah dirinya menjadi seekor kucing atau menjadi burung. Mungkin yang teman-teman kita yang dari Kalimantan ya, mungkin ya pernah ya menemui sosok ini. Apakah memang benar sesuai yang kita bawakan wujudnya gitu ya? Benar sekali. Karena hantu itu memang ini di kalangan masyarakat sana emang benar-benar ini ya, istilahnya tersohor gitu. Tapi kan lu pernah nih liputan? Pernah. Dan lu pernah nggak melihat gitu atau memang dengar secara langsung cerita dari warga sekitar tentang Kuyang ini? Kalau gue tuh pernah dari temen gue yang ada di sana, asli orang sana.
Asli orang Kalimantan nih. Asli orang Kalimantan. Dia pernah melihat secara langsung kisaran di Sungai Mahakam. Kan dulunya dia emang bekerjanya di ABK. ABK, anak buah kapal. Anak buah kapal. Benar-benar. Gitu. Nah, jadi ketika dia ada tugas mengirimkan barang, di malam harinya melihat sosok kuyang itu terbang gitu. Ya, melintas di atas kapalnya. Oke. Itu langsung cerita dari temen lu yang asli orang Kalimantan. Iya, asli orang Kalimantan. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya kalau kuyang ini memang ya begitulah adanya. Dan wujudnya memang juga seperti itu ya. Iya. Itu kata temen aku itu adalah seorang yang mencari ilmu hitam. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini, boy. Hantu ini oleh masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Waktu kedatangan Wewe Gombel biasanya menjelang maghrib, di mana ia akan menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Dari mitos tersebut, orang tua suka melarang anaknya untuk berpergian keluar rumah ketika waktu maghrib karena bisa diculik oleh Wewe Gombel. Jadi buat kalian yang anak-anak kecil, kalau disuruh orang tua pulang ketika maghrib, ya udah pulang gitu loh, jangan maksain untuk terus main gitu coy ya. Benar. Terlalu beresiko, atau kalian memang udah siap buat diculik sama Wewe Gombel, itu beda cerita. Cerita mistis menjelang maghrib juga beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, pengguna TikTok ramai membicarakan urban legend bernama Lampor. Oleh beberapa masyarakat, Lampor dipercaya sebagai hantu yang membawa keranda terbang yang datang untuk menjemput orang-orang. Sosoknya datang menjelang maghrib. Karena itulah masyarakat Temanggung memilih tinggal di dalam rumah daripada beraktivitas di luar. Ketika diculik Lampor, korbannya tidak akan bisa kembali. Meskipun bisa kembali dengan selamat, namun mereka akan menjadi linglung atau gila. Kehadirannya ditandai dengan datangnya angin kencang yang berhembus dari arah selatan. Cerita mistis tentang Lampor beberapa waktu yang lalu sempat diangkat menjadi film dengan dibungkus cerita yang menyeramkan mengenai sosok Lampor. Lampor digambarkan sebagai sosok berbadan besar berwarna hitam dengan keranda yang terbang di belakangnya. Kita bicara tentang jenazah atau mayat aja udah pasti kesan horornya kental banget bro. Apalagi di kendaraan terakhir dari jenazah itu sendiri yang terbang gitu ya kan. Terbang nggak sih? Terbang itu pasti bikin parno gitu loh pak kalau kita lihat keranda terbang gitu coy, apalagi sampai ngejar kita gitu. Iya, kalau misalkan dia bisa istilahnya kembali tapi dengan keadaan linglung atau gila, benar-benar jadi menyeramkan sekali ya. Seorang pengguna Twitter di tahun 2019 pernah membuat gempar karena kisahnya yang menyeramkan. Ia menceritakan kisah nyata yang dialami oleh sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan KKN atau biasa kita sebut dengan kuliah kerja nyata. Kejadian tersebut terjadi 10 tahun yang lalu di mana 2 orang anggota KKN menghilang secara misterius. Tim KKN tersebut mengambil lokasi Desa Penari sebagai tempat mereka melakukan kegiatan. Di tengah pelaksanaan, mereka mengalami kejadian-kejadian misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Cerita tersebut dipercaya berasal dari daerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bondowoso.
Bondowoso yang memang terkenal dengan beberapa cerita-cerita yang menyeramkan sampai sekarang. Namun kebenarannya apakah lokasi tersebut adalah Bondowoso masih diperdebatkan hingga saat ini karena banyak disangkal oleh netizen. Waktu gue masih kecil, cerita-cerita Bondowoso yang penampakan pocong, kuntilanak itu bro, yang dijual di kaset VCD. Dan gue memang ngeliat sendiri kalau Bondowoso itu memang seangker itu coy. Karena ya di Jawa Timur ini terkenal dengan masih mistisnya itu masih banyak gitu. Mistisnya masih sangat terasa kental gitu. Jadi ya nggak bisa dipungkiri memang bakalan banyak gitu hal-hal mistis seperti itu gitu ya. Iya. Dan nggak diragukan lagi. Jadi buat kalian yang lebih ngerti gitu kan, desa penari yang dimaksud untuk KKN ini itu daerah mana sih sebenarnya Pak? Kalian bisa komen di kolom komentar. Kisah mistis yang satu ini berasal dari salah satu wisata bersejarah yang ada di Jakarta. Lubang Buaya dulunya adalah lokasi yang menjadi tempat pembuangan mayat yang berasal dari korban G30S PKI. Hingga saat ini, tempat tersebut masih memberikan kesan menyeramkan bagi siapapun yang mengunjunginya. Menurut cerita dari beberapa orang, ketika malam hari di Lubang Buaya sering terlihat penampakan sosok tentara berwajah berlumuran darah. Ini udah nggak diragukan lagi sih kalau Lubang Buaya Pak. Dan memang kenapa tempat itu horor? Karena kan untuk pembuangan mayat tuh para pahlawan kita, kayak yang aku tahu ya kalau nggak salah tuh Jenderal Ahmad Yani adalah salah satunya Bro. Maksudku gini, layaknya orang meninggal itu dikuburkan ya sepantasnya seperti kita menguburkan orang meninggal itu gimana sih gitu loh. Tapi kalau di kejadian ini itu dia udah dibunuh dan dikuburkan pun dengan cara yang tidak layak. Tapi memang pada akhirnya diangkatkan bro itu mayatnya kan. Iya. Akhirnya juga alhamdulillah udah dikuburkan dengan layak. Dan kalau kita lihat di film itu ya, itu nggak cuman ada satu yang ada di Lubang Buaya. Ada 7 nggak sih? Ada 7. 7 ya kalau nggak salah ya. Kita kalau flashback ke masa lalu ya, pahlawan kita itu dengan tumpah darahnya mereka berjuang sampai mereka harus bertaruh nyawa. Mungkin itu adalah salah satu sisi kelam konspirasi yang ada di negara kita gitu, yang pernah benar-benar terjadi di tempo dulu. Bahkan gue sampai sekarang belum pernah main ke sana coy. Iya, aku juga belum. Tapi kita lihat di video-video memang angker banget Pak. Angker banget. Angker banget gitu coy. Jadi kita penasaran sih, lebih ke penasaran kayak gitu coy. Oke boy, mungkin segini dulu ya untuk cerita-cerita horor yang bisa kita bawakan pada video kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk support kita terus dengan cara like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Semoga info yang kita bicarakan atau info-info yang kita bawakan kali ini itu bisa bermanfaat bagi kita dan semua orang coy. Oke boy, kalau gitu saya pamit, saya Junot dan teman saya Aris S. Oke John. Udah sampai di Lubang Buaya.